Pertama, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih bisa mengikuti agenda perkuliahan di mata kuliah perencanaan strategi pendidikan. Dan sesuai dengan jadwal bahwa pada hari ini yaitu bagian kelompok 2. Sebelumnya Bapak Dr. Ujang Cepi dan Bapak Dr. Ahmad Rifandi yang kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pada hari ini kelompok 2 akan membahas judul tentang perencanaan strategik pendidikan pada era disrupsi dengan anggota pertama Kang Yuyus Wisnurat, yang kedua Bapak Atep Didin Hairudin, yang ketiga Bapak Yana Rohana, dan yang ketiga Bapak Imam Zatnika Winandar. Nah, untuk mempersingkat waktu dan meminta barokah kegiatan ini dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali agenda ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami persilahkan waktu yang seleluasannya ke anggota kelompok 2 dengan judul yang sudah saya sebutkan tadi. Silahkan agenda mau seperti apa, mau ada pembuka atau pemantik, bahasan, dan sebagainya kami serahkan sepenuhnya. Monggo, Kang Yuyus. Pak Yana, mangga Pak Yana. Pak Yana masih proses gabung, Pak. Oh ya, berarti langsung saja ya. Tapi Ya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak dan Ibu, Pak Dokter Ujang, Pak Dokter Ahmad, rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk meng-sharingkan tentang topik kelompok 2, yaitu tentang perencanaan strategik pendidikan pada era disrupsi. Nah, ini topik yang menarik yang kami kaji berdasarkan dari Dr. Ujang yang menyampaikan topik ini. Ini sangat menarik sekali. Di kelompok kami seperti disampaikan Pak Tatang, ada saya sendiri Yuyus, kemudian ada Pak Atep, Pak Ina, dan Pak Imam. Baik, next Pak Imam. Nah, sebelum kita bahas tentang apa yang menjadi kajian latar belakang kami hingga rumusan masa dan lain sebagainya, izinkan saya menampilkan satu berita terbaru ini yang diangkat dari cnbcindonesia.com bahwasanya karena ada era disrupsi ini ada 15 pekerjaan yang nanti akan lenyap di 5 tahun berikutnya. Ini 15 pekerjaan ini yang di tahun 2023 nanti hingga tahun 2027 seperti yang sudah kita amati sekarang sebetulnya. Teller bank udah nggak ada, petugas pos juga udah nggak ada musimnya, kirim-kirim surat melalui pos itu sudah tidak ada, kasir loket udah ada, tenaga data entry yang suka masukin data itu sudah lenyap. Nah, hingga pada termasuk bahkan yang ini security pun satpam ini diisukan akan juga hilang. Manajer, kemudian penyelidik, penguji software, sehingga relationship manager. Nah, ini 15 pekerjaan yang nanti akan lenyap menurut WIF yang dikarenakan era disrupsi. Next Pak Imam. Nah, kemudian selain itu juga masih di CNBC Indonesia, katanya siap-siap juga nih, ada 10 profesi ini bakal punah diganti teknologi AI yang sekarang sudah kita nikmati teknologi AI-nya. Dan pada poin 5, saya boldkan di sana terdata katanya guru nih, berita yang disampaikan oleh CNBC Indonesia. Ini tanggal 16 Februari tahun 2020, ini terbaru nih. Apa saja yang hilang itu? Pertama, profesi teknologi kayak coding, computer programmer, software engineering, dan data analisis ini bakal punah karena semua digantikan dengan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Pekerjaan media, sekarang udah begitu mudah membuat media, adanya Canva, adanya Bing, image creator yang bisa buat gambar cukup dengan mengetikkan deskripsi, bahkan beberapa software sudah diinjekkan atau terintegrasi dengan teknologi AI, bisa membuat gambar cukup dengan memberikan narasi saja. Bahkan wajah-wajah kita pun, video-video kita pun sudah bisa dimanipulasi dengan AI. Nah, ini yang akan terganti, sehingga dunia pekerjaan media itu nyaris akan tergantikan dengan teknologi. Yang ketiga, katanya industri hukum. Nah, ini yang
Saya juga kenapa bisa hilang juga gitu, bakal punah, saya belum ini. Yang keempat tentang analis riset dan market. Nah, tapi yang kita fokuskan di sini adalah pada poin 5 ini. Guru ini yang membuat saya tercengang. Wah, kenapa guru gitu? Saya pun merasa ini nggak mungkin lah gitu. Tapi nanti kita akan jawab dengan pemantik berikutnya. Next, Kang Imam. Nah, ini katanya dari berita tersebut penjelasannya bahwa katanya guru itu di masa depan, guru mungkin bukan lagi seorang manusia, melainkan komputer dengan teknologi AI. Ini kata beritanya ya, jadi jangan langsung kita mengiyahkan atau mengstart, nanti kita kaji bareng-bareng. ChatGPT sudah dapat dengan mudah bekerja di dalam kelas. Kata Peng Cheng Si, dekan di Departemen Komputasi dan Ilmu Informasi Rochester Institute of Technology. Itu kata beliau gitu. Jadi adanya AI itu menggantikan guru. Kalau saya melihat di sini, kalau guru hanya sebagai transfer knowledge, nah iyalah pasti bakal tergantikan. Tapi yang menjadi sorotan kami, guru itu kan tidak hanya sebagai menyampaikan informasi dan bukan lagi sebagai sumber. Tapi guru di sini adalah seseorang yang mendesain pembelajaran yang nantinya akan merubah perilaku kebiasaan belajar human atau manusia atau objek yang nanti akan punya pola belajar. Makanya pekan lalu dibahas oleh Dr. Ahmad bahwa bahwa definisi pendidikan itu adalah dilakukan secara sadar itu. Karena ada desainnya gitu. Dan ini nggak bisa oleh teknologi itu. Kemudian meski ada bug dan ketidakakuratan dalam hal pengetahuan, ini bisa dengan mudah diperbaiki. Pada dasarnya Anda hanya perlu melatih ChatGPT jelasnya. Jadi ini kata berita yang disampaikan oleh Peng Cheng Si dari Rochester Institute of Technology. Oke, next Kang Imam. Kemudian ini dari laman Marketeers, katanya ada 5 pekerjaan penting yang menjanjikan di tengah disrupsi digital. Jadi kalau tadi beberapa pekerjaan yang akan hilang, tapi di sisi itu nanti akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang menjadi tantangan buat dunia pendidikan bagi kita nih. Apa saja? Yang pertama data analisis atau data scientist. Nah ini yang setahu saya banyak dibutuhkan dan bayarannya itu cukup luar biasa dan fantastik. Yang kedua, artificial intelligence atau AI dan machine learning spesialis. Jadi orang-orang yang mendalami tentang teknologi AI, teknologi machine learning ini sangat dibutuhkan ke depannya karena membantu memudahkan dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga, big data spesialis. Nah ini orang-orang yang lihai dalam mengelola data, mengkolek data dalam ukuran besar, ini akan banyak dibutuhkan. Nah bahkan simulasinya dalam small data yang kami lakukan di kelas, termasuk di kelas kita nih, saya sengaja membuat satu laman di mana perkuliahan kita ada 4 mata kuliah dikumpulkan dalam satu laman, datanya di sana, absennya di sana. Nah itu mungkin simulasi dari ke arah big data, jadi bisa akses bersama. Nah ini yang nanti akan banyak bermunculan dibutuhkan di masa depan karena adanya disrupsi. Yang kelima, ada digital marketing spesialis. Nah, digital marketing spesialis ini bukan yang manual, tapi yang memang sudah menggunakan teknologi. Dan terakhir adalah business development spesialis. Oke, next Kang Imam. Itu 5 pekerjaan yang akan muncul. Nah, Bapak Ibu, saya semakin tercerahkan ketika membaca ini. Jadi judulnya Era Disrupsi serta Solusi Karir di Bidang Pendidikan dan Bahasa. Jadi ternyata luar biasa gitu. Kita jangan takut dengan era disrupsi, kita jangan takut dengan AI ataupun ChatGPT, karena peran guru itu nggak bisa digantikan. Nah, lalu bagaimana solusinya? Yang pertama kita mesti punya passion what you love. Kalau kita suka dunia pendidikan, pasti akan bisa melihat sisi mana yang bisa kita masuk, sehingga tidak bisa digantikan oleh teknologi. Kemudian yang kedua, mission. What the world need. Jadi apa yang dibutuhkan sekarang? Kalau saya melihat bahwa knowledge itu, pengetahuan, informasi itu sudah banyak di Google, sudah banyak di mesin penjelajah atau penelusur. Tapi yang perlu kita bentuk adalah bagaimana karakter. Dan itu hanya bisa dibentuk oleh manusia. Siapa? Yaitu guru atau tenaga pendidik. Nah, yang ketiga, vocation. What you can be paid for. Nah, katanya tidak dimungkiri adanya penghasilan sangat berkontribusi besar bagi seorang untuk dapat bertahan hidup. Maka dari itu, vocation adalah
sesuatu yang dapat dilakukan dan kemudian menghasilkan suatu pendapatan. Banyak teman-teman pendidik yang sudah punya channel YouTube, sudah punya web blog, yang sudah punya podcast dan akhirnya banyak pengunjung, itu malah menjadi penghasilan di luar dari penghasilan yang rutinnya. Karena YouTube sudah bisa monetisasi, blog sudah bisa monetisasi, termasuk juga podcast, itu menjadi sebuah penghasilan di luar dari yang didapatkan. Yang keempatnya profession atau profesi, what you are the good at. Jadi profesi kita di bidang apa, maka fokuslah di situ. Ketika sudah fokus, kita bisa mengembangkan, maka tidak bisa digantikan. Jadi teknologi itu hanya sebagai tools, sebagai alat, sehingga ketika di era disrupsi, tidak perlu yang kita khawatirkan, tapi yang kita khawatirkan adalah ketika kita tidak bisa mengembangkan diri kita dan tidak bisa mengembangkan apa yang kita lakukan saat ini. Nah, ini sebagai pemantik mungkin yang menjadi permasalahan tentang judul yang kami angkat. Mungkin berikutnya kita bedah bagaimana latar belakang makalah yang kami angkat. Mungkin saya akan coba serahkan ke rekan saya, Pak Imam. Mungkin Pak Imam, silakan Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Ketua. Dilanjut ya, dari masuk ke dalam latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah dari menghadapi era disrupsi di dunia pendidikan itu adalah perencanaan strategik pendidikan harus adaptif atau menerima perubahan dan responsif, cepat menanggapi perubahan. Itu latar belakang masalahnya. Kemudian kami membuat rumusan permasalahan, ada 5. Yang pertama itu bagaimana mengintegrasikan teknologi dan inovasi ke dalam kurikulum pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana melibatkan komunitas dan pemangku kepentingan dalam merancang rencana strategi pendidikan yang efektif. Kemudian yang ketiga, bagaimana meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru dan dosen agar mampu menghadapi tantangan era disrupsi. Yang keempat, bagaimana memastikan akses pendidikan yang adil dan merata di tengah pertumbuhan teknologi. Dan yang kelima, bagaimana mengukur efektivitas rencana strategik pendidikan di era disrupsi. Nah, ini rumusan permasalahan dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh Pak Yuyus tadi. Kemudian solusi. Ada 5 solusinya. Yang pertama itu membangun pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Seperti yang kita tahu ya, disrupsi itu artinya perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang gitu, termasuk teknologi sosial dan budaya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum pendidikan. Nah, ini mungkin sudah didahului oleh Kemendikbudristek ya, bahwasanya untuk menghadapi era disrupsi ini dari pihak Kemendikbudristek itu sudah membuat IKM ya, IKM, dan sekarang sudah berjalan 2 tahun dan insya Allah nanti secara keseluruhannya tahun 2024. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru dan dosen. Seperti yang kita tahu bahwasanya era disrupsi itu yang paling mendasar itu selain dari teknologi juga itu adalah karena COVID-19 ya, sehingga ada pembelajaran jarak jauh dan lain-lain gitu. Paling terutama itu adalah revolusi teknologi atau revolusi industri 5.0 ya, yang sudah ke AI gitu ya. Karena semua sekarang serba AI, semua sekarang serba instan ya. Jadi jangan sampai guru terkalahkan oleh teknologi AI tersebut gitu. Jadi ini perlu ditingkatkan keterampilan dan kompetensinya. Kemudian yang keempat, mendorong inklusi pendidikan dan kesetaraan akses di era disrupsi. Nah, ini karena tadi AI semakin canggih, kemudian inklusi pendidikan juga harus terbuka gitu untuk setiap aspek, untuk setiap seluruh masyarakat gitu ya, bagaimana, dan harus setara aksesnya. Dalam hal ini berarti dari mulai dari mikro, makro maksudnya ya, mohon maaf, meso dan juga sampai tingkat ke mikro gitu ya, itu harus merata. Kemudian yang kelima, mengukur dan mengevaluasi efektivitas implementasi rencana strategik pendidikan. Setelah dari keempat itu berhasil, kemudian yang kelimanya itu mengukur dan mengevaluasi efektivitas implementasi rencana strategik pendidikan di era disrupsi ini. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, boleh Pak Yana mungkin, Pak Yana? Mungkin saya aja dulu, Pak.
Oh, Pak siap, Atep, ya. siap Pak Atep. Ya, terima kasih Pak Imam dan Pak Ketua, juga Pak dosen dan rekan-rekan semua. Saya akan melanjutkan dari Pak Imam tadi, kesimpulan yang akan kita dapatkan dalam menyusun makalah ini. Yang pertama, bahwa perencanaan strategi pendidikan itu pada era disrupsi yang sekarang kita hadapi itu memerlukan pemikiran dan inovatif ya, dan adaptif dari kita semua. Kemudian terintegrasi dengan teknologi, peningkatan kompetensi peserta didik, dan inklusi pendidikan adalah elemen-elemen kunci dalam mencapai pendidikan yang relevan dan berkualitas di masa depan. Karena memang tujuan pendidikan itu kan sudah ditetapkan dalam undang-undang. Malah kita harus mau tidak mau kita harus mencapai tujuan pendidikan nasional yang sudah ditetapkan. Nah, untuk mencapai itu kita dihadapkan pada era disrupsi yang terjadi saat ini. Padahal kita harus mencapai kecerdasan siswa itu bukan hanya sekarang dituntut, bukan hanya IQ-nya saja yang cerdas, intelligence question, tapi juga kita harus menata emosionalnya, kecerdasan emosionalnya. Kita juga harus menata sosial atau social question-nya, kecerdasan sosialnya. Kemudian juga kita, apalagi di dalam tujuan nasional juga, yang pertama itu adalah spiritual question, mempunyai kecerdasan untuk bisa berhubungan baik dengan manusia maupun dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan dihadapkan ke sana sehingga akan mencapai akan dibahas mengenai bagaimana peran manusianya sebagai elemen dari pendidikan untuk mencapai tujuan ke sana. Dan saran dari kelompok kami yang pertama, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Selanjutnya, integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, fokus pada inklusi pendidikan untuk memastikan akses yang setara. Kemudian yang terakhir, sistem evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur efektivitas implementasi rencana strategik dalam bidang pendidikan. Mungkin itu kami kembalikan lagi kepada Pak Ketua. Terima kasih. Masih ada Kang Yuyus atau sudah selesai paparannya? Ya, baik. Ini slide yang paling disukai teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ke segenap Ya, kelompok baik. Mana Pak 2. datang? Saja silakan. Mungkin itu paparan dari kami, tim kelompok. Oke, makasih Pak Yuyus dan rekan-rekan dari kelompok 2 yang sudah memaparkan bahan paparannya yang sangat luar biasa. Ini kalau saja kita berada dalam ruangan mungkin bisa plus ya. Oke, untuk melanjutkan acara kita buka untuk sesi pertanyaan dari teman-teman. Pertama saya buka sesi pertama untuk 2 orang pertanyaan dulu ya. Gimana kalau begitu? Ya. Oke. Boleh silakan Pak. Silakan ada Pak Asep dan Bunia. Oke, pertama Bunia dulu ya. Silakan Bunia, dipersilakan untuk bertanya ke kelompok 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. ada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Ini menarik sekali setelah saya mendengarkan pemaparan dari kelompok 2. Saya sangat terkesima gitu ya, di era disrupsi. Jadi banyak profesi yang hilang gitu ya. Jadi banyak profesi yang hilang dan diganti dengan profesi yang lainnya yang bersifat digital. Mungkin nanti kalau misalnya seperti itu di rumah pun mungkin segala sesuatu dilakukan pekerjaan itu oleh robot mungkin ya Pak, seperti itu mungkin ya. Nah, ini yang menjadi catatan mungkin di sini karena kita mungkin di sini banyaknya pendidik. Yang dampak dari era disrupsi itu mungkin karakter ya pada akhlak, apalagi kepada generasi Z yang sekarang yang waduh luar biasa gitu ya. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan saya di sini perencanaan strategi seperti apa kita sebagai pendidik kasih dampak
tersebut supaya mungkin generasi Z ini tidak tergerus oleh era disrupsi ini. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih kepada kelompok 2. Oke, gimana Kang Yus, mau dijawab langsung atau nunggu disambung dengan pertanyaan dari Kang Dadang dulu? Ya, disambung aja Pak Tatang. Silakan Kang Dadang untuk pertanyaan kedua, Pak dipersilakan. Asep dulu, Pak Asep. Pak Asep udah udah apa? Nggak ada itunya apa resenya? Pak Asep, mangga atau beli dan be. Oke, Ya. Pak Asep, mangga. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Dokter, dan teman-teman dari kelompok 2. Ini kajian ini emang kajian yang sangat aktual mungkin ya. Kajian yang harus kita menjadi bahan kajian yang di tiap lini dari tiap teman-teman juga, mungkin di tiap lembaga-lembaganya. Karena emang tantangan ke depan saya melihat ini akan semakin kuat ya, apalagi dengan ada kecerdasan dari mesin AI ini, AI ya. Dan saya melihat kajian ini Pak Yuyus, mungkin yang ingin saya tanyakan ini tadi khususnya di bidang pendidikan ya. Ini sejauh mana mungkin karena Pak Yuyus ini adalah juga salah satu pekerjaan sehari-harinya di bidang GTK khususnya ya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, melihat sumber SDM dari guru, karena saya melihat tadi dari saran salah satunya adalah kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan dan stakeholder yang lain ya. Kalau saya mengambil pada tadi kajian yang di awal di kelompoknya dari Pak Iwan ya, tentang bagaimana siswa SMK itu seolah-olah ketika lulus itu tidak bisa melakukan pekerjaan di dunia industri, artinya harus ada factory learning gitu kan di sana ya. Nah, ini ke depannya Pak Yuyus, kalau menurut saya ini akan banyak juga jurusan-jurusan di perguruan tinggi yang akan dilikuidasi kalau menurut saya ya. Karena juga pola pendidikan kita kan masih terpaku pada kebutuhan-kebutuhan perpolitikan yang sedang berjalan sekarang ini. Jadi kalau di kita tidak ada semacam blueprint, kalau menurut saya, perencanaan strategik yang lebih tertata lagi gitu ya, terutama di bidang pendidikan kalau saya melihat. Bagaimana kesinambungan misalkan anak SD ke SMP, kemudian ke SMA, atau sampai ke perguruan tinggi dalam bidang nanti menangani era disrupsi ini gitu. Nah, ini kalau misalkan ini terjadi, saya kekhawatiran nanti di 2045 yang terjadi bukan bonus demografi kalau menurut saya. Jadi beban demografi kalau menurut saya gitu, Pak Yuyus. Jadi kalau bisa ya dihubungkan dengan blueprint dari pemerintah, terutama Pak Yus kan sekarang menyoroti tentang konsep kurikulum merdeka dan sebagainya. Pertanyaan saya sebenarnya menggelitik ya Pak Yus, jadi artinya bagaimana sih peran pemerintah ini ke depannya? Karena Pak Yus menyoroti juga di sini salah satunya adalah peran pemerintah untuk mencoba menghadapi permasalahan-permasalahan di era disrupsi itu. Itu mungkin terima kasih atas atensinya, dan saya sangat bahagia nih bisa menyimak penuturan Pak Yus yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada 2 penanya lagi, alangkah lebih baiknya apabila kita jawab dua pertanyaan yang lebih awal dari Teh Nia dan Pak Asep, yaitu gimana strategi pendidikan di masa disrupsi, dan yang kedua sejauh mana SDM, pemerintah, dan guru menghadapi era disrupsi seperti ini. Barangkali dua dulu ya Pak Yus. Ya, baik Pak Oke. Tatang. Kalau yang Mbak Ribunia itu izin saya review mengenai perencanaan strategik untuk menghadapi era disrupsi itu ya pertanyaannya. Kemudian dari Pak Asep izin review, kalau hasil catatan saya ini ada 2 poin nih yang saya catat, bagaimana peran pemerintah yang tadi disampaikan di akhir statement Pak Asep. Yang kedua, bagaimana kesinambungan pendidikan SD, SMP, SMA, SMP, SLB di era disrupsi gitu. Itu yang
yang menjadi poin yang saya dapat. Jadi total jadi ada 3 Pak Tatang pertanyaannya. Ya, Dan betul, Pak betul, Asep betul, Pak mengarahkan, Ketua. Abi Monggo. nyuruh pihak saya bertanya gitu ya. Bapak Ibu, mungkin nanti saya coba sampaikan ke teman-teman tim dulu. Maka yang pertanyaan pertama akan dibahas oleh Pak Tatang atau Pak Imam, Pak Atep, Pak Imam atau Pak Yana? Pak Atep, nggak mungkin akan mencoba. Atep atau nabi Payana, mangga Payana nu teu acan teh nya. Teu acan tampil. Tadi keluar masuk Payana. Oh iya, Ya, nggak apa-apa Mana yang siapa aja. maaf, saya terlempar baru masuk lagi. Jadi belum maksimal mengikuti diskusi. Nah, alhamdulillah sekarang bertemu. Tadi pertanyaannya apa? Sejauh mana strategi pendidikan di era disrupsi, Kang Yana? Dari Nia, pertanyaan dari Nia. Mungkin tambahan Pak Tatang. Jadi Mangga. terutama terhadap dampak karakter atau etika generasi Z-nya gitu. Oh Iya. iya. Ya. Mangga, Kang Yana. Kalau bicara sejauh mana usaha pemerintah, untuk pemerintah sudah berusaha keras bagaimana caranya dunia dengan keadaan disrupsi ini disambungkan dengan pendidikan. Salah satu ikhtiarnya adalah berbagai platform pendidikan bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan, dieksploitasi oleh segenap orang yang terlibat dalam pemangku pendidikan. Dalam hal ini mungkin secara nampak langsung menteri kita dari satu sisi memang basic pendidikannya tidak mumpuni, tapi satu sisi pemerintah menempatkan posisi menteri itu dari dunia IT, itu setidaknya dukungan pemerintah bagaimana caranya pendidikan itu bisa menjawab tantangan di era disrupsi, di era digital begitu. Memang terbukti banyak program yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang banyak dirasakan manfaatnya oleh tenaga kependidikan begitu ya. Bahkan mungkin saya sebagai guru pun tertinggal begitu bagaimana caranya mengejar harapan pemerintah supaya guru-guru terus meningkatkan kompetensi di bidang digital ini ya, terutama luar biasa disrupsi ini mengubah tantangan yang tadinya manual menjadi era digital begitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan dulu. Ya, oke, baik. Oke, mungkin ada yang bisa nambahkan lagi? Ya, saya tambahkan Pak. Oh iya, silakan Pak Atep. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Pak Yana sudah menjawab pertanyaan dari Bu Nia mengenai jawaban tantangan ke dalam era disrupsi ini dalam bidang digital. Tadi terakhir Bu Nia menambahkan bahwa kita itu ditantang sekarang terhadap dampak dari pendidikan itu dalam bidang akhlak, moral, etika, dan sebagainya. Sebetulnya itu pun sudah dijawab, yaitu dengan diluncurkannya kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini memang di dalam pelaksanaannya itu menekankan pada tujuan moral, tujuan etika, tujuan pembiasaan, sehingga di dalam proses pembelajarannya pun itu diwajibkan di dalamnya itu dikembalikan kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu dengan adanya Pancasila. Nah, ada juga yang diwajibkan di situ, yaitu dengan P5. P5 itu adalah wujud nyata bahwa memang serius kita itu harus membawa siswa-siswi atau peserta didik kita untuk bisa kembali lagi memikirkan ke dalam proses pembelajaran itu, di dalamnya memikirkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, dan kita merekomendasi lagi ke dalam nilai-nilai yang luhur yang ada dalam bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang memang dulu pada saat Orde Baru itu dilaksanakan dengan penataran P4 dan sebagainya, kemudian karena adanya disrupsi kenegaraan dan sebagainya, pengurangan terhadap penekanan nilai-nilai itu, sehingga
ada terjadi disrupsi moral, disrupsi etika pada semua lini, bukan hanya peserta didik, tetapi memang dicontohkan dari atasnya seperti itu, sehingga kita hampir lepas kendali. Nah, oleh karena itu kurikulum Merdeka ini saya kira menjawab tantangan itu, sehingga kita harus kembali lagi ke sana, dan di semua tingkatan itu kita kembali lagi menggali mengenai nilai-nilai Pancasila, apa yang harus kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ada permasalahan-permasalahan, kita selesaikan dengan nilai-nilai yang ada di situ, sehingga kita tidak lepas dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Barangkali dari kelompok 2 masih ada yang mau menambahkan atau merasa cukup, Bu Nia? Ya, izin Pak Tatang Silakan, menguatkan. Bang Gus, Ya. menguatkan. Saya akan bicara teknis mungkin ya, sesuai dengan yang pertanyaan disampaikan tadi. Saya akan coba ulang redaksinya. Perencanaan strategik untuk menghadapi era disrupsi. Nah, kemudian dikaitkan dengan pengembangan karakter. Nah, kalau tadi di bahan tayang kami, izinkan saya share screen ulang bahan tayangnya. Mungkin yang ini ya. Oke. Nah, ini pas di bagian solusi, poin pertama adalah membangun pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Nah, poin ini mungkin yang menjadi jawaban pertanyaan Bunia ya, bagaimana strategi pendidikan untuk menghadapi era disrupsi. Kemudian saya akan kaitkan hal ini. Ini mungkin masih terlalu belum teknis. Saya akan coba kaitkan lagi hal ini dengan visi misi dari pendidikan Indonesia. Kalau baca redaksinya, visi misi pendidikan Indonesia itu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nyambung dengan yang Pak Atep ya. Oke, nyambung dengan yang Pak Atep. Lalu bagaimanakah profil pelajar Pancasila itu? Izinkan saya bacakan redaksinya. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu apa saja poin-poin yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu? Nah, kalau kita bedah, pasti teman-teman sudah tahu bahwa di sana ada berapa dimensi, teman-teman. Itu ada 5 ya? Ada 5? 6 ya? Ada 6 ya? 6 ya? 6. Poin pertama apa dimensinya? Yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiganya bergotong royong. Keempatnya kreatif. Nah, kelimanya bernalar kritis. Kemudian yang keenam mandiri. Dan ini bukan hanya sebuah slogan, tapi ini menjadi sudah membumi dan masuk ke ranah teknis, karena dari 6 ini itu akan di breakdown menjadi elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Kalau saya bedah lagi elemennya jadi panjang lagi gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa explore 6 dimensi dibedah menjadi 6 elemen. Bahkan 6 elemen itu pemerintah sudah menerjemahkan kepada indikator elemen. Kalau dibaca di telaah itu sudah sangat teknis terhadap bagaimana pembentukan karakter yang nantinya akan mewujudkan visi dari pendidikan Indonesia. Maka sangat jelas pemerintah itu sudah punya program. Permasalahannya seperti ini. Apakah di lapangan, di satuan pendidikan ataupun kepala sekolah ataupun staf di bawahnya ataupun sampai pada guru memahami konten ini, Nah, ini itu justru yang menjadi permasalahan sebetulnya. Nah, oleh karena itu pemerintah dengan sistemnya yang saat ini, kalau saya bisa sebutkan sempurna lah untuk sudut pandang manusia, itu sudah melihat, sudah memantau, sudah mengamati satuan pendidikan bagaimana mengimplementasikan terhadap karakter ini. Makanya yang namanya Project P5 itu menyisip di dalam kurikulum, terintegrasi dengan mata pelajarannya, dan bukan mata pelajaran, tetapi ini menjadi sebuah project. Project itu berarti
sebuah aktivitas yang mesti dilakukan. Sehingga nanti siswa itu udah berperilaku, bukan lagi diteorikan. Izin, mungkin seperti ini. Ayo kita membuang sampah, bukan lagi anjuran seperti itu. Kalau itu mah hanya anjuran saja. Tetapi proyek ini sudah menjadi perilaku. Contoh misalkan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu dimensinya. Di bawahnya ada elemennya. Ada elemennya itu peduli terhadap lingkungan sekitarnya, itu elemennya. Judul proyeknya yang kita angkat adalah bagaimana siswa peduli terhadap lingkungan sekitar terkait dengan masalah sampah. Nah, maka sekolah udah buat proyek, yuk kita proyek kira-kira apa solusi untuk menyelesaikan sampah di sekolah. Itu bukan lagi kita yang memberikan solusi, tapi bagaimana anak-anak berkreativitas menemukan solusi itu. Dan kemudian mereka melakukan. Dan itu diulang-ulang. Oleh karenanya, proyek profil pelajar Pancasila dalam kelas 10 itu 3 kali proyek tuh. 3 kali proyek. Kelas 2, 2 kali proyek. Kelas 3, 1 kali proyek. Bahkan ada 3 proyek yang diwajibkan judulnya itu. Salah satunya adalah tentang kewirausahaan kalau di SMK ya. Nah itu menjadi langkah teknis sebetulnya bagi pemerintah untuk merubah di era diskusi ini agar perencanaan strategi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu bisa merubah karakter siswa gitu. Dan bahkan secara teknologi pemerintah sudah merekam aktivitas sekolah satuan pendidikan melalui kegiatan asesmen nasional dan juga surlinjar. Dan sehingga rapot nanti itu akan direkam dalam rapot satuan pendidikan dan akan terlihat apakah betul nih pembentukan karakter itu sudah berhasil di sekolah tersebut. Nah, nanti akan muncul rapotnya. Kalau dilihat di capaiannya itu ada tentang iklim inklusivitas, kebinekaan, itu ada di rapot pendidikan. Nah, itu yang menjadi tolak ukur bahwasanya perencanaan strategik pemerintah di era diskusi terutama untuk pengembangan karakter. Nah, ini yang menjadi ujung tombaknya itu adalah satuan pendidikan. Jadi ketika mengangkat tentang proyek itu bukan rame-rame, yuk kita buat bazar, bukan itunya gitu. Tetapi bagaimana perilakunya yang kita rubah. Misalkan perilaku tepat waktu, ini bisa jadi proyek. Perilaku siswa hadir tepat waktu. Itu dibiasakan tiap hari dan menjadi habit gitu. Perilaku santun kepada teman, santun kepada guru dengan bentuk apa itu menjadi sebuah proyek, sebuah pembiasaan, bukan diteorikan. Itu Pak Tatang mungkin tambahannya, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang puas dan juga mudah-mudahan tidak puas bisa muncul pertanyaan lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Tatang atau teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Pak calon dosen atas paparannya yang luar biasa. Gimana Tehnia, masih ada tanggapan atau sudah merasa cukup? Karena masih Ada, Pak. Ya, sebentar. Mungkin Dulu. kalau misalnya saya simpulkan dari penjelasan kelompok 2 bahwa perencanaan strategik dalam pendidikan terutama mengatasi dampak ya dari era disrupsi itu mungkin adanya implementasi kurikulum merdeka yang diwujudkan melalui program P5, mungkin itu ya yang saya tangkap. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah begitu gamblang dan sangat jelas sekali. Hatur Oke. nuhun kelompok 2. Terima kasih Pak Tatang. Sama-sama Bu Nia. Kita Pak lanjutkan. Tatang. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Asep, yaitu pertanyaannya sejauh mana SDM guru dan integrasi pemerintah dalam merencanakan strategi pendidikan di era disrupsi ini. Silakan ke kelompok 2, siapa dulu yang akan menjawab, dipersilahkan. Enggak, Pak Imam atau Pak Atep, Pak Yana, nanti saya menguatkan. Ya, sekali lagi pertanyaannya sejauh mana integrasi strategi pendidikan dengan Oke, kita ulangi lagi ya, sejauh mana persiapan SDM para guru dan integrasi pemerintah ya, dan semua ini dalam menghadapi strategi pendidikan di era disrupsi. Silakan Pak Yana. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim, sejauh mana persiapan guru ya? Oke. Berbicara tentang persiapan guru, guru kalau dilihat dari usaha meningkatkan kompetensi sudah mengikuti apa arahan dari pemerintah
Seperti yang diketahui bahwa pemerintah kita itu sekarang ada perubahan paradigma baru bahwa pembelajaran itu memusat kepada anak begitu ya, yaitu pembelajaran merdeka dengan berbagai program termasuk kurikulum merdeka, sekolah penggerak, guru penggerak dan sebagainya. Dalam hal ini berarti guru tinggal mengikuti berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengikuti berbagai misalkan pelatihan yang dibuka oleh pemerintah. Kita kembali lagi kepada masing-masing guru kita, mana guru yang mau berada di zona tidak nyaman, mana yang mau di zona nyaman. Artinya ya dengan perubahan seperti ini, kalau yang berada di zona nyaman akan tergilas begitu ya dengan perkembangan yang luar biasa dari perubahan paradigma baru ini. Tentunya ini tantangan besar bagi tenaga kependidikan dan pemerintah harus semakin kolaborasi. Seperti apa evaluasi kelanjutan untuk peningkatan lagi tantangan di era disrupsi dalam pendidikan ini. Begitu. Kemudian yang kedua kaitannya apa Pak? Yang kedua tadi ini saya barusan usaha guru. Iya, gimana integrasi pemerintah terhadap rencana strategik pendidikan di era disrupsi? Menurut saya bolak-balik itu dan jawabannya senang gitu ya. Dipahami itu adalah ya guru dan pemerintah sudah berkolaborasi bagaimana caranya meningkatkan kemampuan di era Lok-lokan kayak Terputus-putus suaranya Kang Yana. mungkin saya ini kan dulu Atau mau dilanjutkan dengan Oh iya, siap. teman yang lain? Jelas nggak? Ya, pemerintah ya. Pak Yana Untuk off cam aja, Pak Yana biar bagus koneksinya off cam aja. Melanjutkan dari Pak Yana tadi, sebetulnya nyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi bahwa kita sudah meluncurkan kurikulum. Tentunya peluncuran kurikulum itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari, itu didukung dengan sarana prasarana yang siap dari pemerintah. Misalnya dengan program-program yang memang digulirkan oleh pemerintah untuk mendukung sarana kurikulum tadi. Misalnya salah satunya adalah dengan dari bawah misalnya, yaitu dengan dibentuknya atau disaringnya guru penggerak, yaitu guru-guru yang bisa untuk menggerakkan kurikulum tersebut. Itu kan program-program yang digulirkan oleh pemerintah, yang tentunya bukan biaya sedikit untuk menggulirkan itu. Kemudian karena memang guru penggerak itu bukan hanya guru penggeraknya saja, tetapi ada mulai dari pengetesannya, kemudian ada PP-nya, kemudian ada juga evaluasinya, kemudian program-program ke depannya yang memang dimulai dari guru penggerak itu. Misalnya ya syarat-syarat untuk jadi kepala sekolah misalnya harus jadi guru penggerak, kemudian untuk pengawas itu dari guru penggerak, sehingga memang itu sejalur. Dan dengan demikian memang pemerintah tidak main-main gitu untuk menggulirkan program itu. Kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah itu juga dengan beraninya program itu dengan biaya yang besar yang diajukan oleh khususnya Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi, sehingga pemerintah sendiri dan DPR sendiri menyetujui untuk melakukan program tersebut. Sehingga itu merupakan suatu kolaborasi dari pemerintah yang memang mendukung dalam program ini, sehingga itu pun bisa berjalan walaupun sekarang memang belum berjalan sepenuhnya karena memang sekarang itu baru berjalan 2 tahun dan itu memang ada yang sudah berjalan, ada juga yang belum gitu ya. Seperti yang belum berjalan misalnya Pak Asep belum diangkat jadi kepala sekolah. Nah,
Seperti itu kan belum berjalan. Sehingga nanti, tapi Pak Asep tenang aja, nanti sudah dijanjikan dan itu tinggal ditunggu aja janjinya Pak Asep. Itu terima Amin. kasih. Amin. Gimana, masih ada teman yang mau melanjutkan atau merasa cukup bagi Pak Asep sebagai penanya? Ya, izin Pak Pratang Oh, melengkapi. mangga, Kang Yus untuk menambah. Iya. Ya, izin mengkerucutkan tadi bahasan dari teman-teman Pak Asep, Pak Yana, kemudian Pak Atep. Pertanyaan Pak Asep itu adalah yang pertama bagaimana peran pemerintah terhadap era disrupsi itu ya. Yang kedua bagaimana kesinambungan sistem pendidikan dari SD, SMP gitu ya. Bahkan ada nggak blueprintnya gitu. Apa peran pemerintah itu. Bapak Ibu sebelum menjawab ini saya ingin coba bukan ngetes ini mah ya. Coba survei kecil-kecilan di grup ini. Bapak Ibu yang sudah punya akun Belajar ID, coba berikan ketik di kolom chat sudah. Saya mau coba tes aja, silakan ketik di kolom chat yang sudah punya akun Belajar ID, ketik. Oke, Pak Tony sudah, Pak Dani sudah, boleh 2 orang, Pak Reza 3, 4, 5, Pak Dadang, Bu Rosi, oke sudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7 orang ya yang sudah punya. Pak Asep sudah punya 8, 9 orang berarti di sini ya. 9 berarti cuma 9 orang kalau gitu ya. Pada semua di sini ada 31 berarti ya. Baik, 30 berbanding 9. Yang sudah punya akun Belajar ID yang sudah menyelesaikan topik di PMM minimal 2 topik siapa? Bisa chat 2 topik Pak Asep. Oke. Bu Enhen. Bu Enhen 2 topik. Pak Kang Dadang Kang Dadang udah juga tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunia juga udah 2 topik tuh. Bunia sudah ya? Ya. Bunia sudah. Baik, 2 topik. Pak Dani sudah 2 topik. Pak Sopian. Oh itu mantap Pak Asep, Pak Sopian mah. Oke, berarti kalau Bu Rosi sudah tapi belum sampai aksi. Oh harus sampai aksi nyata Bu, sampai dapat sertifikat. Bu Rita mau dia ini katanya mau dimasukin daftar tuh Kang Yus, Bu Rita. Ya baik Bapak Ibu, itu simulasi, baik itu simulasi saja, hanya di scoop grup kita saja. Mari kita lihat kalau di level Jawa Barat, aduh sedih banget Bapak Ibu. Baik, kembali ke topik pertanyaannya, kenapa saya tanya ke akun Belajar ID. Bapak Ibu, di era disrupsi ini, semua kegiatan kementerian itu sudah menggunakan teknologi. Mungkin kalau teman-teman waktu Kurtilas masih diundang ya sebagai IN, diundang dikumpulin bareng-bareng gitu ya, pelatihan disebar diimbaskan, beberapa besar waktu yang dibutuhkan untuk mengundang itu, mengeluarkan IN, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyebar kesatuan pendidikan, dan efeknya kembali jadi udah ngajar mah kieu keneh cenah kata guru teh sebagian tapi nggak semua. Nah dengan adanya sekarang di kurikulum merdeka, Bapak Ibu apakah ada yang menjadi IN kurikulum merdeka gitu? Ada nggak? Coba di kolom chat yang ada, kalau ada nanti saya undang. Oh nggak ada, berarti nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena Bapak Ibu semua informasi, semua tentang kurikulum merdeka itu sudah tersedia dalam satu platform, namanya platform Merdeka Mengajar atau PMM, yang bisa diakses dari handphone, dari Android, di aplikasi, atau via web yang bisa diakses di laman guru.kemdikbud.go.id. Tapi yang bisa mengakses itu hanya yang punya akun Belajar ID gitu. Makanya ketika saya tanya, coba guru siapa yang punya akun Belajar ID? Bapak Ibu, Jabar itu sekarang baru 65% yang mengaktifkan akun Belajar ID. Kan kebayang gitu kan? Berarti yang mengakses PMM itu berapa banyak. Dan portal untuk memahami bagaimana konsep kurikulum merdeka yang menjadi solusi buat perencanaan strategi era disrupsi saat ini itu baru 65% kalau dilihat segi akun yang aktifnya. Tapi dari yang aktif itu berapa yang mengakses PMM? Tadi baru 2 tema, 2 topik. Padahal topik yang wajib itu ada 7 semuanya. Ada 7 topik yang wajib dieksplor oleh guru untuk memahami tentang konsep kurikulum merdeka. Nah, jadi itu sebagai barometer ukurnya bahwasanya pemerintah udah punya rencana ke depan bagaimana guru bisa memahami tentang kurikulum dan bisa belajar secara mandiri. Karena di judul rencana
sesi 1 membahas tentang kombel. Karena kombel itu yang akan menjadi ujung tombak itu untuk membudayakan guru bisa belajar berkelanjutan melalui aplikasi PMM itu gitu. Nah, itu yang menjadi insight-nya, dan izinkan Bapak Ibu sebagai data saya akan tunjukkan ini Bapak Ibu. Nih, ini akan seru nampaknya pembahasannya. Nah, ini dulu deh. Bagaimana guru mengakses atau sekolah mengakses terhadap platform Merdeka Belajar. Ini hasil pantauan kami Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan pemerintah. Jadi Bapak Ibu dipantau dengan ada akun bisa sejauh mana aktifnya, sudah sampai di mana. Yang pertama, kalau saya tampilkan ini tentang dashboard rangkuman untuk akses PMM. Jadi baru 36% yang baik, yang cukup baik gitu. Yang baiknya dikit, yang perlu ditingkatkan 60,8%. Berarti PR Jawa Barat itu masih besar untuk bisa mendukung atau mensupport terhadap program pemerintah, bahwasanya kita perlu paham tentang IKN. Bahkan kita bisa tahu juga bagaimana persekolahnya, contoh nih, SMK KP Pase. Mulai belajar perlu ditingkatkan, progresnya cukup baik. Apa aja progres itu? Dari mulai login, dari mulai membuka video, kemudian aksi nyata, memberikan review atau menjawab kuis. Nah, ini prosesnya. Aksi nyatanya masih pada kuning semua gitu kan. Apalagi untuk menggunakan asesmen, ini di luar dari pelatihan guru. Kemudian menggunakan perangkat ajar, contoh-contoh modul ajar, TP, ATP, ini ada di sini semua. Tapi sekolah bisa kita pantau sejauh mana adopsinya. Nah, data ini yang memberikan gambaran bahwa betapa pemerintah sangat serius terhadap perencanaan strategik untuk era disrupsi. Guru dimandirikan supaya mereka bisa belajar tanpa harus diundang, tapi punya kebiasaan untuk belajar mandiri gitu. Belajar aja saat dalam bentuk komunitas. Nah, pemerintah menyiapkan tools-nya, yaitu PMM. Untuk mengontrol, maka pemerintah mengeluarkan adanya komunitas belajar, sehingga komunikasinya itu akan setara semua. Nah, itu blueprint pemerintah mungkin Pak Asep, termasuk kami bidang GTK tuh ngegembos terus, kalau saya di dinas ya, mensupport terus teman-teman guru, maka sampai pada pengawas, cepat didorong bagaimana PMM-nya, bagaimana rapor pendidikan. Itu yang pertama, jawaban terhadap blueprint pemerintah. Yang kedua, bagaimana kesinambungan pendidikan SD, SMP, SMK, SLB. Bapak Ibu, kalau waktu kurtilas antara SD, SMP itu kan pakai KIKD ya, bahkan nggak nyambung gitu, bukan nggak nyambung ya, tidak berkesinambungan gitu. Tapi ada yang unik di kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka tuh tidak ada lagi kompetensi yang harus habis tahun ini, setahunan gitu ya, habis tahun kedua gitu ya kalau kurtilas ya, tahun kedua ini kompetensinya, tahun ketiga ini kompetensinya, sampai Bapak Ibu guru babak belur gitu. Aduh, Abi Tacan menyampaikan kompetensi ini, akhirnya kejar target, udah sok baca-baca gitu. Itu ada di kurtilas. Tapi di Kurmer bukan lagi kompetensi, tapi menggunakan CP. Dan CP ini dibelajarkan dengan membentuk fase. Ada fase awal, fase A, fase B, fase C, fase D, hingga fase F lah ya. Kita ada di jenjang menengah, ada di fase E dan fase F. Jadi fase itu, bagaimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyampaikan capaiannya, yang nanti di breakdown menjadi tujuan pembelajaran dan menjadi ATP, mangga silahkan gitu, diberikan kebebasan untuk mengatur skenario-nya. Dan fase ini itu bisa lintas, nggak ada lagi kudu tahun ini enggak, tapi mangga disesuaikan. Contoh aja, fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12 ya. Artinya Bapak Ibu bisa fleksibel selama 2 tahun itu menyampaikan atau untuk mengejar atau untuk menyelesaikan capaian pembelajaran yang mesti dialami oleh siswa. Jadi ada fleksibilitas gitu. Nah, makanya kalau kita lihat fase A sampai fase F, kalau Bapak Ibu telah kurikulumnya, itu berkesinambungan dari CP-nya. Bahkan kalau kita lihat taksonominya gitu, itu dari mulai mengetahui kalau pakai belum ya, di SD sampai ke SMP itu udah ngaguluyur gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana implementasi di lapangan. Nah, kejadiannya teman-teman Bapak Ibu, teman-teman guru tidak mengestafetkan ketika ada CP yang belum capai gue jempe gitu. Padahal itu bagusnya diestafetkan.
ke guru berikutnya. Pak, ini yang belum dicapai, sok nih diulang lagi. Karena udah fase gitu. Nah, maka dengan adanya kurikulum merdeka ini, Bapak dan Ibu, kesinambungan pembelajaran di SD sampai SMA atau SMP itu udah linear karena didesain berdasarkan bentuk fase. Nah, mungkin itu gambaran sedikit bagaimana kesinambungan pendidikan saat ini di kurikulum merdeka, terutama untuk menjawab era disrupsi yang sudah diintegrasikan dengan teknologi. Terima kasih Pak Tatang, mungkin itu sedikit tambahannya. Iya, terima kasih banyak atas paparannya dari Kang Yus yang sangat luar biasa. Tapi sebelum saya lempar ke penanya atau penambah berikutnya, gimana tanggapan Pak Asep sampai penjelasan Kang Yus? Baik, terima kasih Pak Yuyus ya yang begitu gamblang. Saya juga baru ngeh sebenarnya ya dengan adanya kurikulum Merdeka ini, sebenarnya platform Merdeka Mengajar PMM itu isinya banyak sekali, betul ya. Saya mencoba dua tema saja begitu panjang gitu, dan itu sebenarnya merubah mindset guru gitu ya. Nah, ini cuman sayang mungkin bagi teman-teman guru yang belum efektifnya, tadi baru sekitar berapa persen ya yang bisa memanfaatkan PMM, padahal di dalamnya semuanya ada gitu ya. Kegalauan guru itu semuanya ada ya. Dan alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan Pak Tatang. Iya, terima kasih Pak Asep. Dan selanjutnya kita akan menampung, boleh pertanyaan, boleh penambahan, pengayaan wawasan, karena bisa saja seperti ini, karena ini kan makin hangat, makin luar biasa nih masalah ini yang lagi tren-trennya yang harus kita ketahui bersama. Misalnya gimana implementasi kesinergitas pemerintah di kementerian lain di saat kita mau menyelenggarakan pendidikan yang luar biasa atau menyamarakkan akses, tiba-tiba pengguna atau pelaksana pemasangan untuk jalur internet itu tidak berjalan dengan baik. Itu adalah hambatan, barangkali itu nanti kita bisa bahas ke poin berikutnya. Oke, sekarang Pak Erwin sama Pak Dadang dulu yang akan saya kasih kesempatan. Silakan Pak Erwin dulu, yang di layar ini nampak ada resign ya. Silakan Pak Erwin. Atur nuhun Pak Moderator, teman-teman semua yang saya banggakan, dan juga ada Pak Dr. Ahmad yang sedang mengikuti acara diskusi ini. Saya akan berangkat dari pertama itu ilustrasi kejadian-kejadian yang sedang dipaparkan oleh kelompoknya Pak Yus, itu terkait dengan disrupsi. Disrupsi itu terjadi luar biasa sehingga merubah mindset dan juga paradigma di tingkat global, di tingkat dunia. Kemudian pada saat pemaparan di kelompok Pak Yus ini, saya melihat semuanya ini normatif. Dalam arti yang pertama saya batasi dengan pembatasan masalah kepada dunia pendidikan. Kita sudah mengalami ini yang ketiga fase, di antaranya yang saya lihat di luar sana itu, saya pengamat lah ya, bahwa sudah menerapkan kurikulum KTSP yang berbasis memberikan keleluasaan di satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah, memberi keleluasaan apa sih yang dibutuhkan dan sesuai dengan yang ada di sekolah ataupun wilayah tersebut. Belum selesai ini, sudah datang lagi perubahan lagi yang namanya kurikulum Kurtilas, kurikulum 2013. Sama pada prinsipnya menyempurnakan dari KTSP, dan ini pun memberikan satu hak otonomi kepada para pendidik, peserta didik malah, untuk memberikan satu kreativitas apa yang mereka bisa ungkap, bisa gali, bisa eksplor, sehingga mereka akan menjadi manusia-manusia unggul yang bisa menghadapi tantangan ke depan. Kemudian belum selesai itu, datanglah sekarang kurikulum Merdeka
yang tadi disebutkan oleh teman saya menghabiskan biaya yang cukup besar. Kalau begini saya miris. Kenapa? Karena tidak ada yang tuntas. Satu kurikulum belum selesai, sudah ada lagi. Dan ini berbasis anggaran. Dalam hal ini, betul pemerintah sangat support. Dan ini secara sistem sangat bagus. Hanya yang jadi masalah, implementasinya ini kok jadi kayak ngawur. Kenapa ngawur? Saya melihatnya ini jadi terputus, belum selesai, belum sempurna, ini sudah ada masalah. Nah, di kelompok ini saya ingin menyoroti, apakah tidak dicantumkan bahwa ada salah satu unsur yang sangat penting juga terkait dengan dunia pendidikan. Apa itu? Saya menyorotinya satu, kebijakan pemerintah, dalam hal ini kebijakan politik, di mana ternyata disrupsi di satu sisi percepatannya luar biasa, di sisi lain kebijakan pemerintah melalui kebijakan politik itu kok jalan di tempat. Sehingga apapun yang ditawarkan ini kayak main program doang, jadi by project. Setelah selesai, ambil contoh Kementerian Pendidikan, sekarang riset ya dan teknologi, umurnya 5 tahun, apakah setelah 5 tahun dengan berganti kepemimpinannya itu akan berlanjut? Who knows? Saya tidak melihat itu akan berkesinambungan karena terbukti 3 fase. Yang pertama KTSP, kemudian kurikulum 13 itu lenyap di telan bumi. Sementara para pelaku ataupun para pendidik baru aja bisa tarik nafas mungkin. Yang tadi keluar dari zona nyaman, dia sudah mulai oh iya ya, saya harus mulai bisa. Karena anak didik saya sudah pada pintar-pintar, adanya Android dan juga apapun digitalisasi, sehingga menuntut Bapak dan Ibu guru sesuai dengan tupoksinya meningkatkan capability-nya. Dalam bentuk apa? Dia meningkatkan, upgrade dirinya, sehingga dia membranding dirinya dan dia ingin menjadi guru yang berkualitas. Sehingga tercipta mutu pendidikan di Indonesia. Kalau melihat seperti ini, apapun yang terjadi, sebagus apapun sistem yang dijalankan, kalau ternyata secara politik kebijakannya hanya dibatasi oleh 5 tahun, setelah itu mungkin menterinya diganti ataupun apa, ini kan menurut saya mubazir. Nah, jadi maksud saya di sini adalah kata kunci adalah dengan perubahan disrupsinya ini kan bukan one step ahead, tapi mungkin 5 step ahead ke depan, percepatan. Dan ini ditandai waktu zaman COVID-19, itu harusnya Indonesia belum sampai secepat ini. Tapi ini salah satu hikmah, walaupun ini musibah, sehingga membuka paradigma bahwa percepatan ini dipercepat lagi. Menjadi harusnya 6 tahun atau berapa tahun atau 10 tahun terakhir, ternyata dipercepat lagi dengan setelah pasca COVID-19. Maksud saya adalah kata kunci ini apakah tidak bisa dimasukkan oleh kelompok yang sekarang di Pak Yus, itu memasukkan bagaimana sih outcome-nya, ada kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan politik yang mengharuskan dunia pendidikan itu berkesinambungan. Ini kan bagus semua, KTSP bagus, Kurtilas bagus, terus yang sekarang bagus memberikan kebebasan yang lebih luas. Tapi kalau dikunci secara kebijakan politik, ini nonsen menurut saya. Jadi itu, paham ya maksudnya ya? Jadi itu dari saya. Jadi ini sudah menurut saya sangat perfect. Tinggal posisinya dimasukkan unsur kebijakan pemerintah, dalam hal ini kebijakan politik yang memberikan estafet dunia pendidikan ini. Kalau yang sudah bagus ya dipertahankan, ditingkatkan. Jangan ganti-ganti kurikulum dengan biaya yang besar, tapi tidak masuk gitu loh. Sehingga ini ada 2 hal yang berbeda, kontradiktif. Satu sisi disrupsi sedemikian cepatnya, mungkin seperti cahaya. Sisi lain kebijakan kita merespon disrupsi ini tidak didukung oleh kebijakan pemerintah dalam bentuk kebijakan politik. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih sudah terangkum pertanyaannya, Kang Erwin. Biasa seperti tadi, untuk 2 pertanyaan dulu.
Tolong nanti Kang Yus dirangkum ya. Yang pertama tadi seolah-olah katanya implementasi kurikulum pemerintah itu dalam pendidikan cenderung agak ngawur karena ada elemen kebijakan politik yang tidak sinkron. Oke, silakan Kang Dadang, penanya kedua. Baik, terima kasih. Oh, Assalamualaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Ada suaranya, Pak? Ada, bagus. Terus, Oh, ada, terus, bagus. Dadang. Terima kasih. Pilih saya. Terima kasih kepada Pak Tatang sebagai moderator. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman dari kelompok 2 yang telah presentasi dan saya melihat sangat bagus sekali presentasinya. Pak Dokter juga terima kasih Bapak telah hadir di Zoom kuliah kita pagi ini. Baik terkait dengan pemaparan dari kelompok 2 tentang perencanaan strategik di era disrupsi ya. Dan pembatasan masalahnya adalah ke dunia pendidikan. Pertanyaan dari Bu Nia, kemudian Pak Asep, lalu yang barusan Pak Erwin, itu pertanyaan-pertanyaan yang substantif terkait dengan perencanaan strategik di era disrupsi. Jika kita garis bawahi, cetak miring, cetak tebal, era disrupsinya ya, itu saya yakin ke teknologi atau digitalisasi gitu. Seperti yang diuraikan oleh Pak Yus terkait dengan misalnya tadi database implementasi PMM di sekolah-sekolah SMA dan SMK begitu. Nah, terkait dengan hal itu, eh, barangkali bisa ditayangkan Pak Imam yang batasan masalah sama apa sih tadi yang di awal, kita bisa sama-sama fokus di sana. Ya, silakan Kang Iman untuk Rumusan masalahnya ya, barangkali rumusan masalah yang akan dikaji oleh teman-teman di kelompok 2. Rumusan. Nah, itu ya itu. Ini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama teknologi dan inovasi, kemudian komunitas dan pemangku kepentingan stakeholder, lalu meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru, lalu akses pendidikan yang adil dan merata, 5 mengukur efektivitas rencana strategis pendidikan era disrupsi. Kelima rumusan masalah ini dari segi perencanaan strategik itu sudah menurut saya sudah sangat komprehensif begitu. Mulai dari teknologi sampai ke semacam monitoring dan evaluasinya di poin kelima begitu. Kita tidak melihat pada tataran teknis operasional karena kembali masalah perencanaan strategik tadi ya. Kita melihat kepada hal-hal yang sifatnya strategis dan 5 hal inilah yang menurut kelompok 2 yang perlu digali terkait dengan era disrupsi ini. Yang menjadi permasalahan menurut saya rada agak senada dengan Pak Erwin begitu. Bagaimana political will dari pemerintah dalam menentukan kebijakan terkhusus di era disrupsi begitu. Kemarin malam atau tadi malam saya melihat Pak Menteri Nadiem, mungkin berita lama sih itu, dievaluasi oleh anggota Dewan terkait dengan pemerataan. Nah, itu poin 4 ya. Pemerataan akses mendapatkan informasi dan teknologi bagi daerah 3T. Daerah 3T. Dan saya pikir teman-teman juga sepakat bahwa itu adalah permasalahan klasik di sistem pendidikan kita begitu. Nah, bagaimana kita mendorong pemerintah kan dalam hal ini Kementerian Kemdikbudristek ya, untuk melakukan pemerataan pendidikan ya bukan hanya di daerah 3T tadi kan, tadi daerah-daerah untuk setingkat
kabupaten pun kan itu barangkali perlu evaluasi yang sangat serius, apalagi terkait dengan tadi tampilan yang disampaikan Pak Yus, misalkan akses ke PMM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, jika fokus laporan teman-teman di kelompok 2 ini ke digital dan teknologi, bagaimana teman-teman menghubungkan dengan yang inklusi itu yang mana tadi itu? Perasaan tadi ada inklusi Pak Imam. Oh, itu solusinya ya. Nah, bagaimana teman-teman menghubungkan, mendorong menurut persepsi teman-teman pendidikan inklusif dan kesetaraan akses yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Dalam hal ini ya Kemdikbudristek ya. Bagaimana hal ini bisa dilakukan oleh kementerian sehingga dirasakan oleh teman-teman di daerah terutama. Terima kasih, itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka dua termin, dua orang dulu, dan berikutnya nanti Pak Tony sama Pak Muhammad Misbah. Oke, Pak Yus akan kami kasih kesempatan waktu untuk menjawab dari kedua pertanyaan. Yang kedua tadi dari Pak Dadang ya, mengenai teknis operasional politik pemerintah untuk mengimplementasikan pemerintahan pendidikan. Yang kedua, hubungan digital dan teknologi terhadap pendidikan inklusif dan sebagainya. Oleh karena itu, monggo kelompok 2 untuk menjawab. Makin asik, makin siang sambil minum kopi, silahkan teman-teman. Izin Abdi mungkin menanggapi dulu, bukan menjawab. Mangga. Ya. Terkait dengan pertanyaan Pak Erwin tadi tentang kebijakan politik pemerintah ya, dalam hal ini mungkin saja nanti ganti menteri, ganti kebijakan. Memang betul Pak ya, kami juga di lapangan, khususnya saya di sekolah swasta, itu yang paling terasa itu kan kami itu di pembiayaan Pak ya, karena sumber pembiayaan itu dari pemerintah dan dari mengandalkan dari pemerintah, BOS, PPMU, dan juga dari masyarakat, yaitu SPP ya, dengan SPP yang ya relatif kecil lah gitu. Karena sekolah kami juga tergolong termasuk dalam kategori 3T mungkin ya. Karena meskipun di Kabupaten Bandung kami, tapi itu di pinggiran Pak. Jadi daerah banjir, kami itu di SMA saya itu daerah banjir, dan kebanyakan itu masyarakat itu ke bawah, bukan menengah lagi gitu ya. Karena terlihat dari penyerapan SPP juga paling 30% lah di sekolah kami. Dan betul itu yang menjadi pemerataan pada kami tentang PMM tadi, itu sebenarnya sarpras Pak. Sarana dan prasarana gitu ya. Bagaimana kayak misalnya rata-rata anak itu belum mempunyai HP gitu. Jadi meskipun kami menyediakan setiap kelas itu WiFi, jadi gimana ya gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan sih terkait dengan Pak Erwin tadi, mudah-mudahan banyak sosok yang nantinya itu akan memberikan masukan kepada Pak Mendikbudristek ya. Kalau dalam struktur itu DPR RI itu Komisi 10 kalau tidak salah ya. Saya juga sering melihat Komisi 10 dari Pak Karismaji ya di YouTube itu sering banyak memberikan masukan-masukan untuk Pak Mendikbud, dan luar biasa Pak. Ternyata kata beliau itu yang pertama harus diberikan itu untuk pemerataan itu bukan PMM-nya gitu, tapi bagaimana supaya meratakan dulu. Tadi nyambung juga dengan yang Pak Dadang tadi, harusnya pemerintah itu gimana supaya sarprasnya setiap sekolah itu merata dulu gitu. Baru berbicara tentang strategi-strategi. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Ini sedikit curhat juga ya. Memang seperti itu Pak. Kalau kami apalagi swasta gitu ya di daerah pinggiran. Mangga Pak Yus mungkin Terima dijawab. kasih Pak Imam atas tanggapannya. Silakan Pak Yus untuk dilanjutkan dari pertanyaan teman kita yang 2 tadi. Ya baik. Atau dari Pak Atep, Pak Yana pilih badai di
Pak Yana Tanggapi mana dulu, Pak Yana? mangga. Upload Pak Yana. Ya, mungkin saya menambahkan Atau sedikit langsung. belum Pak Yana. Ya. Ayana baru masuk, Pak. Iya. Kalau Silakan. Atau Pak Atep dulu yang mau menanggapi, menjawab. siap. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari Pak Erwin tadi mengenai kebijakan politik dalam hal ini berdampak terhadap pergantian pejabat, kemudian pergantian kebijakan, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Produknya adalah kurikulum, gitu. Itu pun dalam beberapa diskusi nasional sering ditanyakan, dan itu keluhannya bukan hanya kita. Hampir semua elemen pendidikan mengeluhkan masalah itu, karena memang kenyataannya seperti itu. Jawaban dari para pejabat, mencari aman saja. Artinya bahwa perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Dan kita itu setiap saat itu berubah. Dan kurikulum juga dituntut untuk berubah. Karena memang kurikulum itu pada hakikatnya adalah mengikuti zaman, dan pada dasar pendidikan memang kita juga harus mengikuti zaman di mana peserta didik sekarang hidup, bukan pada zaman kita dulu berpendidikan begitu. Jadi itulah jawaban aman dari para pejabat. Tapi pada esensinya memang setiap perubahan kurikulum itu yang saya rasakan itu sebetulnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang sudah ada. Jadi selain dari, tentunya memang perubahan kurikulum ini juga tidak serta-merta dengan pengkajian, juga dengan beberapa prinsip tentunya, kemudian beberapa pertimbangan, maka jadilah adanya perubahan. Kalau sementara tidak diperlukan, saya kira itu pun tidak akan terjadi perubahan. Dan pada saatnya berubah, ya kita mesti berubah gitu. Walaupun menurut beberapa orang atau menurut kita sendiri itu belum saatnya berubah gitu. Tetapi memang di saat-saat tertentu, di tempat-tempat tertentu itu harus memang cepat berubah. Misalnya di kota-kota besar dengan di daerah-daerah terpencil itu kan kebijakannya menuntut dalam bidang pendidikan itu menuntut kebijakannya yang agak berbeda. Tapi karena Indonesia itu dalam hal ini adalah sentralisasi dari pusat ke daerah secara down, dari atas ke bawah, ya tidak mau kita mengikuti dari atas. Tetapi memang tadi Pak Erwin itu pada prinsipnya adalah ingin bahwa kita sebagai penyaji ini memasukkan salah satu prinsip dalam makalah ini, bahwa salah satunya adalah kita harus memperhatikan kebijakan politik gitu. Dalam hal ini kesinambungan kurikulum dan kesinambungan keputusan dan kebijakan politik, sehingga sangat berpihak terhadap dunia pendidikan. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, ini untuk jawaban untuk pertanyaan Kang Erwin. Gimana, masih ada tanggapan dari Kang Erwin atau sudah merasa cukup? Oke, saya menambahkan yang penguatan dari Pak Atep ya, Pak Tatang. Silakan Kang Yus, silakan. Baik, saya akan coba review catatan tadi yang disampaikan oleh Pak Erwin. Yang pertama, ini cukup banyak nih. Kalau diambil inti sarinya adalah kok perubahan kurikulum teh sehingga memotong gitu, pangkas tebang pangkas itu ya, belum beres potong gitu. Kita akan proses perubahan seperti ditelan bumi, tadi ada kalimat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba mengilustrasikan saja. Pak, Bu, kalau kita sebutlah ini ada resimulasi, ada orang buta misalkan, di depannya ada gajah gitu. Orang buta itu pas tuh di depan ada gajah, pas yang dipegang itu adalah ekornya gitu. Maka mendeskripsikan gajah itu, oh gajah teh siga orai cenah, nanti ipis itu siga belut ipis ya gajah itu. Ada orang buta yang kedua. Orang buta kedua ketika dipegang itu ternyata kakinya gitu. Wah, gajah teh siga tangkal kelapa seperti pohon kelapa menjulang tinggi dengan batangnya yang besar.
Kemudian yang satu lagi memegang telinganya. Pas pegang telinga teh, oh enggak, gajah itu tipis seperti kipas gitu. Bisa dikipas bisa membuat kita adem. Nah, maka ada padahal masih gajah yang sama gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu izinkan itu kondisi saya dulu ketika saya masih di satuan pendidikan dan ketika saya tidak banyak baca, tidak banyak informasi. Nah, jawabannya adalah apakah betul bahwa perubahan kurikulum itu seolah dipangkas gitu. Bapak Ibu, implementasi kurikulum Merdeka itu dibagi tiga model. Ada yang ingat nggak? Model pertama itu adalah Merdeka belajar ya. Oke, Merdeka belajar. Yang kedua, Merdeka Mandiri belajar, Pak. berubah. Yang ketiga, Merdeka berbagi. Nah, kita lihat. Saya ingin tampilkan datanya saja. Ketika saya baca literasinya, bahwasanya ternyata nampak tidak tebang pangkas, tetapi memang ada kesinambungan bahwasanya setiap kurikulum itu pemerintah kebijakannya itu bisa memilih, mangga mau pilih yang mana, gitu ya. Nah ini saya kutip dari lamannya Kemdikbud, bahwasanya mandiri belajar. Nah ini pilihan mandiri belajar memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan, memberikan kebebasan, berarti kebebasan. Pada saat menerapkan kurikulum Merdeka, beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Jadi ketika mandiri belajar itu masih pakai kurtilas gitu, masih pakai kurtilas. Hanya yang berbeda itu adalah paradigmanya. Jadi dari indikat dan dari tujuan, kan memang KIKD kalau kurtilas. Nah KIKD kan turun jadi tujuan. Nah tujuannya ini disusun menggunakan paradigma kurikulum Merdeka, dipakai ATP, jadi dari TP, ATP sampai pada MA. Nah ini yang menjadi pilihan buat sekolah, mangga gitu. Mungkin ini jawaban terhadap kebijakan pemerintah. Nah berbeda dengan mandiri berubah. Kalau mandiri berubah ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi bukan lagi pakai KIKD, kompetensi inti, kompetensi dasar. Ini sudah menggunakan capaian pembelajaran. Nah ini untuk yang mandiri berubah. Tapi ada yang lebih tinggi levelnya, yaitu mandiri berbagi. Mandiri berbagi itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi ada kewajiban bagi sekolah untuk mengimbaskan kepada sekolah sekitarnya. Dan ini berlaku pada satu sekolah pusat keunggulan bagi SMK, SOPK, dan kepada sekolah penggerak bagi SMA yang sekarang sudah angkatan 3 ya. Nah itu mereka yang sudah 2 tahun mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu punya kewajiban untuk mengimbaskan bagaimana implementasinya, bagaimana kesulitannya, halangan-halangan ketika mengimplementasikan. Jadi tidak hanya cerita baiknya saja, tapi bagaimana perjuangan mereka dalam mengimplementasi kurikulum. Nah, ini yang menjadi pilihan sebetulnya Pak Erwin, teman-teman, bahwa pemerintah sudah memberikan opsi, mangga mau pilih yang mana. Nah, saya akan cerita di lapangan. Ternyata di lapangan, Bapak Ibu, ketika memilih pilihan kurikulum, ini data yang saya dapatkan dan saya langsung beraudiensi dengan yang bersangkutan, banyak yang langsung, abdi mah sekolah pilih yang berbagi saja. Kenapa? Karena saya mah sudah banyak fasilitasnya, sudah banyak siswanya, sudah bagus gedungnya. Jadi dianggapnya bahwa ini merupakan menunjukkan sebuah level gengsi sebuah sekolah atau isi namanya mandiri belajar sekolah besar seperti ini gitu. Padahal bukan, ini sebuah pilihan. Nah itu yang menjadi miskonsepsi di lapangan gitu. Tidak membaca dulu atau menelaah dulu bagaimana implementasinya. Nah, ketika sudah dimasukkan ke Dapodik memilih berbagi, baru kaget. Aduh, dengan kudu mengimbaskan, kita kan belum tahu apa-apa. Nah, akhirnya ini yang saya dapat informasi dari BBGP, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kumaha atau abi tos tang, Bapak nggak dibaca dulu atau ya saya kira ini kalau untuk sekolah yang sebagus kami udah berbagi. Nah, jadi ada konsepsi atau mispersepsi. Artinya Bapak Ibu, saya jadi berkaca kepada diri saya sendiri. Betapa pentingnya literasi kita, betapa pentingnya eksplorasi kita terhadap informasi yang disampaikan oleh apapun itu. Jadi kita harus baca dulu telah apa maksudnya sampai kita paham. Jadi kadang kalau kita baca sekilas tidak, tapi ketika kita baca berulang apa maksudnya, kita baru paham. Nah ini jawaban untuk Pak Erwin terkait dengan masalah kesinambungan kurikulum. Jadi nyambung gitu. Dan betul kata Pak Atep, jadi kita tuh ada di dunia yang berbeda saat ini.
perilaku siswa kita tuh udah beda dengan yang zaman kita zaman dulu. Zaman dulu mah lamun salah teh kita lapor ke orang tua habis disiksa gitu ya. Ke orang tua kita gitu kalau lapor disieun gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang itu nggak seperti itu gitu. Maka ada yang disebut dengan zaman now tuh zaman strawberry gitu. Bagus di luar Interupsi namun Pak, lembek. interupsi Pak Ketua sebentar. Ya, Interupsi sebentar ya. boleh silahkan. Jam saya menunjukkan jam 12 kurang seperempat. Oh, Berarti kita punya waktu 15 menit. Baik. Sementara pertanyaan Pak Dadang yang tentang hubungan digital teknologi terhadap pendidikan inklusif, kayaknya belum ada bahasan, sedikit Ya, lagi. Terutama saya dalam kesempatan ini ingin mendengar advice, arahan, paparan dari yang ya, terhormat Bapak Dokter. Takut nanti waktu tidak keburu. Bagaimana baik. teman-teman kalau kita cut dulu untuk mendengar advice, arahan dari yang terhormat Bapak Dokter, gimana? Setuju. Setuju? Setuju, boleh. Oke, untuk itu dengan rasa hormat, silakan Bapak Dokter untuk memberikan arahan sebelum nanti melanjutkan ke beberapa teman lagi, 2 orang lagi sebenarnya. Tapi karena waktu terbatas, saya mohon dulu bimbingan arahan dari yang terhormat Bapak Dokter. Mangga, Pak Dokter. Terima kasih Pak Tatang. Suara saya bisa didengar? Pak Tatang? Bisa, Jelas, bisa Pak. Silahkan Jelas dilanjutkan. sekali Pak. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau agak sedikit bising mungkin karena saya sedang ada di ruang terbuka gitu ya. Iya Dan Pak. mungkin juga sinyalnya Jelas kurang Pak. bagus gitu ya. Jelas sekali. Pertama, terima kasih nih ke Pak Tatang sebagai moderator yang telah memberikan atau membimbing lah teman-teman dari kelompok 2 untuk memaparkan dan juga berdiskusi secara panjang lebar. Ya, sama-sama Pak. Pertama yang saya ingin sampaikan, ternyata teman-teman yang kelompok 2 ini telah mendapatkan judul yang tepat gitu ya, sesuai dengan para kelompok ini ya, anggota kelompoknya Pak Yuyus, Pak Iman, terus Pak Atep, Pak Yana ya. Ternyata beliau-beliau ini sudah di bidang yang tepat untuk bisa membuat suatu katakan literatur review ya terhadap judul yang disampaikan oleh Pak Dr. Ujang begitu ya. Jadi saya apresiasi terhadap paparan yang disampaikan terutama Pak Yuyus tadi yang kelihatannya sudah sangat betul-betul memahami apa itu disrupsi, kebijakan pemerintah gitu ya. Kalau saya ucapkan kepada teman-teman kelompok 2 itu, mudah-mudahan yang lain nanti juga bisa memaparkan seperti yang disampaikan kelompok 2 ini gitu ya. Tadi saya ingin sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Pak Erwin ya. Tadi Pak Erwin kan sepertinya membuat suatu keluhan dari sisi politik. Jadi bahwa kan selalu di kita tuh ada kalau ganti menteri, ganti kurikulum, atau ganti kebijakan gitu. Memang itu sudah bukan rahasia atau sudah jadi rahasia umum ya bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum. Saya kira kalau kita lihat memang yang terjadi seperti itu. Kalau saya melihat dari sisi kebijakan publik itu, di kita ini pada umumnya para pemimpin itu sering melihat kebijakan publik itu bukan suatu kebijakan yang didasarkan pada hasil review terhadap kebijakan sebelumnya atau hasil riset yang dilakukan oleh para ahli itu terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan sebelumnya. Jadi selalu aja kebijakan publik terutama itu selalu didasarkan pada kemauan gitu. Itu yang banyak yang terjadi seperti itu. Nah mungkin juga kita melihat bahwa kalau kita lihat ada ganti kurikulum mungkin juga salah satu hal yang terjadi seperti itu. Jadi kita melihat bahwa para pemimpin-pemimpin kita itu mungkin kurang bisa melihat secara komprehensif tentang suatu kebijakan. Jadi kita memang memerlukan orang-orang yang pandai, orang-orang yang luar biasa gitu kan, untuk bisa membuat suatu istilahnya keberlanjutan dan juga perubahan. Jadi bukan hanya keberlanjutan saja. Kalau keberlanjutan saja ya artinya apa yang sudah yang jelek ya, karena tidak ada evaluasi berarti kan. Kalau keberlanjutan tidak ada evaluasi sehingga semuanya dilanjutkan saja gitu. Tapi kalau keberlanjutan dan perubahan artinya ada yang dilanjutkan, ada yang dirubah sesuai dengan hasil riset atau hasil kajian-kajian yang dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya. Mohon maaf saya bukan menyinggung tentang visi misi para capres ya yang kaitannya memang ada dengan
yang satu perubahan, yang satu adalah keberlanjutan gitu. Tapi saya melihat bahwa kedua-duanya harusnya bisa berjalan seiring gitu. Yang satu keberlanjutan iya dan perubahan juga iya. Gitu. Tapi tadi saya salut sekali yang disampaikan oleh Pak Yuyus ya tentang tiga hal ya yang dilihat dari kebijakan tentang merdeka mengajar itu atau merdeka belajar ya, yaitu tentang tiga pilihan opsi itu implementasinya. Terima kasih Pak Yuyus tadi telah memberikan pencerahan pada kelompok ini dan juga pada saya juga Pak Yus ya, bahwa sebetulnya tidak seluruhnya kebijakan yang saat ini dilakukan oleh Pak Nadiem itu merubah kebijakan-kebijakan sebelumnya. Ya memang mungkin tadi yang saya selalu soroti adalah banyak yang kelihatannya kebijakan-kebijakan yang terjadi, apalagi tingkat-tingkat bawah mungkin ya, yang belum memahami apa itu namanya public policy, sehingga kebijakannya itu lewat atas kemauan. Saya maunya begini, tanpa ada dasar risetnya. Nah kalau saya sih biasa di Kemendikbud untuk menulis buku saja, menulis kebijakan-kebijakan kecil dan misalnya dalam peraturan-peraturan menteri atau peraturan dirjen, itu selalu melihat referensi mana yang bisa diterapkan di kita secara tepat. Gitu. Nah itu penting bagi kita di dalam melakukan atau melaksanakan kebijakan atau merumuskan suatu kebijakan. Nah, saya kira dengan kuliah ini kita belajar banyak tentang apa artinya perencanaan, yang perencanaan harus didasarkan kepada kebijakan, dan perencanaannya adalah perencanaan strategis. Jadi sekali lagi ini judulnya sudah tepat, jadi naskahnya sudah tepat, naskahnya sudah tepat. Judulnya adalah pendidikan dan kebijakan pendidikan di era disrupsi ya. Tadi kalau tidak salah. Ini sudah tepat judulnya dan ini sudah bahasannya juga sudah bahasan literatur review. Jadi bukan kita melihat studi kasus gitu ya. Kan saya memberikan pilihan pada semua anggota kelompok ini, kelas ini, kalau kita membuat tulisan ini atau paper ini, yang satu adalah berdasarkan studi kasus, bisa ada lokusnya, bisa pada tingkat makro, tingkat mikro, atau mungkin juga pada tingkat meso gitu ya. Terus yang kedua adalah literatur review. Nah ini kelihatannya literatur review. Jadi situ saya sekali lagi memberikan apresiasi pada kelompoknya Pak Yuyus untuk naskah ini. Mungkin ada beberapa nanti saran. Misalnya di saran itu ada satu lihat ada kebijakan tentang peningkatan kompetensi guru ya. Itu masih kurang mungkin Pak Yus ya. Ditambahkan sedikit kompetensi guru dalam, karena ini kan sekali lagi judulnya era disrupsi ya. Berarti kompetensi guru dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi itu salah satu yang saya sarankan dari saran yang dibuat oleh kelompok ini juga. Yang lainnya mungkin nanti bisa diperbaiki lagi. Yang sekali lagi yang kita ini adalah literatur review sifatnya, sehingga kajian-kajian yang didasarkan pada literatur semua. Tadi saya tidak tahu apa Pak Yus ngambil referensinya dari mana tentang disruption itu, tentang pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan hilang, pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Ada sebetulnya satu literatur yang dari McKinsey Institute ya, yang selalu saya pakai untuk melihat tentang disruption itu. Di situ memang sangat gamblang sekali dijelaskan tentang era disruption itu, dan juga tentang Indonesia sendiri ada kajian tentang Indonesia khusus untuk yang era disrupsi ini. Saya ada sedikit contoh, mungkin saya akan share apa yang saya lakukan sebagai seorang konsultan di Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian, dan juga Kemenko Sumber Daya Manusia ya. Jadi saya akan bertugas di Bank Pembangunan Jerman itu untuk melakukan kajian strategis tentang implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sama nih dengan topik ini, khususnya untuk di pendidikan vokasi. Jadi saya akan coba share, barangkali kalau boleh
Dari share dulu dokumen. Ntar saya cek dulu ini. Mungkin saya lihat dulu. Saya harus lihatnya dulu di download. Nah, sebentar. Jadi saya lihat kok enggak deh. Share screen. Bentar, saya akan coba dulu. Bentar. Kalau saya mana bisa cari dulu ini. Bentar. Maaf ya, ada satu kajian yang saya tidak, apakah bentuknya mana nih, saya harus cari dulu. Rupanya susah juga nih saya karena bukan pakai komputer, saya pakai tablet, jadinya ada sedikit ini. PDF Word, PDF file, sebentar, sorry, ini saya harus balik lagi. Cursornya screen. Kalau screen harusnya sih saya bisa cek ke file yang saya ini. Bu Ida, karena di sini saya Ya. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, ya. Pak. Nah, ini yang laporan yang saya sampaikan untuk kementerian. Ini dipakai oleh, jadi ini seolah-olah ya disiapkan oleh Dirjen Vokasi. Jadi adopting education technology in the private sector. Jadi ini yang saya sarankan. Jadi ini yang kami siapkan dari konsultannya itu saya dengan satu profesor dari QT, Queensland University of Technology. Ini sayang kelihatannya nggak bisa di itu tuh. Tapi ini salah satu contoh. Jadi salah satu contoh yang saya siapkan untuk laporan itu termasuk strategic plan tuh ya. Jadi kan ini perencanaan strategik. Ini adalah strategic paper kita nyebutnya. Jadi tadinya saya ingin tunjukkan di situ yang strategic paper itu seperti apa kegiatan-kegiatannya. Jadi tidak berbentuk plan yang dalam pengertiannya lebih rinci gitu kan. Tapi sifatnya adalah kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan untuk bisa mengadopsi education technology di private sektornya di SMK ini. Jadi ini salah satu strategic paper. Jadi yang namanya strategik seperti itu. Nah, kita kalau tadi judul kuliah kita adalah strategik, perencanaan strategik, tapi ada educational, pendidikan. Ini juga masuk sebetulnya karena pendidikannya harus pendidikan vokasi. Jadi saya kira itu dari saya. Jadi kembali saya hanya dulu. Saya tutup dulu. Tadi dilihat ya, bisa dilihat ya? Iya Pak. Bisa, Jelas, Pak. Ya, saya stop. Itu bisa boleh untuk publik Pak, di-share di kami Pak. Boleh nanti saya share. Saya share ke Pak Yus ya. Jadi itu salah satu, itu bukan karya saya sih. Jadi karya saya dengan profesor dari QT dari Australia gitu kan. Itu yang dipakai sebagai rujukan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk penerapan education teknologi di Indonesia dalam rangka mengimplementasikan Permen PMK nomor 6 tahun 2023 tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Baik, saya sekali lagi terima kasih nih kepada kelompok Pak Yus. Ini Ya, sama-sama. contoh yang Pak menurut Dokter. saya relevan itu dengan judul kita. Ini bentuknya literatur review. Karena waktunya sudah cukup siang ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ya. Dan mohon maaf ini kalau
saya agak sibuk, kayak agak bising, sibuk bising, karena saya sedang ada di ruangan yang terbuka, ada acara itu. Tadi dengan istri saya tadi kan ngajar yang paling pagi, ini kelas yang pagi. Saya kembalikan ke Pak Tatang, kemudian Terima mungkin juga Pak kasih. Dr. Ujang barangkali akan memberikan tanggapan. Kami silakan. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Sama-sama Pak Dokter atas apresiasi, atas informasi, atas motivasi, arahan dan bimbingannya. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Barangkali ada Pak Dokter Uce ya, masih ada ya? Enggak, tapi nggak ada Pak Dokter Uce ya? Pak Ujang Cepi? Kalau melihat belum ada, Pak. Belum ada ya? Partisipan ya. Oh, ada partisipan, ada Pak Ujang ya? Oke, kalau ada kita bersabar dari waktunya untuk mendengar arahan bimbingan dari yang terhormat Bapak Dr. Ujang. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Dokter. Pak Imam, ada Pak Imam? Kalau saya lihat kayaknya belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oh, belum ada. Oke nih teman-teman. Waktu kita udah pas jam 12. Berarti limit waktu kita udah selesai. Sementara bahasan judul kali ini ada dua teman kita yang mau bertanya dan satu pertanyaan tergantung dari Pak Dadang tentang hubungan digitalisasi, robotisasi dan teknologi, hubungannya dengan pendidikan inklusif. Nah, ini saya akan kembalikan ke teman-teman. Apakah mau diperpanjang waktu atau gimana, atau mau dibahas di WA atau dianggap cukup saja? Tentu saya tidak bisa memberi keputusan karena ini momen punya kita semua. Akan saya kembalikan ke teman-teman semua. Silahkan. Usulnya gimana nih? Bahas di WA. Bahas di WA saja. Oke, bahas di WA aja. Karena ini waktu berakhir. Tadi Kang Muhammad Misbah yang ingin bertanya. Saya mohon dengan hormat untuk memimpin doa, mudah-mudahan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kang Muhammad Misbah untuk sudi kiranya memimpin doa menutup acara ini. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma ja'alna min khair wa la taj'alna min ahli al-bahri wad-dhayr. Amin. Rabbana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Sebelum mengakhiri, saya apresiasi terima kasih kepada kelompok 2 dengan segala kerendahan hati. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kealpaan ataupun kelebihannya. Sudilah teman-teman memaafkan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih saya duluan ya. Pekan ini. Sami-sami Pak Ketut. Terima kasih semua ya. Ya, Siap-siap kelompok 3 minggu Selamat depan. Semoga berhasil berakhir semua. pekan, selamat bermalam mingguan, sehat semua sadayana. Amin, Sehat sadayana. amin. Lalu. Saya undur diri ya. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salut Pak Ketua, mantap paparannya. Tolong di-share nanti sebagai patokan bagi kelompok selanjutnya untuk meniru, minimal ada sedikit gambaran apa yang harus disampaikan dalam makalah-makalah atau buku di kelompok kami. Terima kasih sekali lagi. Boleh. Insyaallah. Ayo Pak Imam dipayun lah abimanya. Mana Pak? Turun ke sadayana.